Saya akan menjelaskan bagaimana sih kinerjanya BTS Bot ini dan apa konfigurasi yang harus kita punya. Jujur saja BTS Bot ini sangat smart karena ada artificial intelligence-nya. Berbeda dari robot-robot yang sudah beredar di pasaran, ini ada pengembangan barunya sendiri, di mana cukup cukup baik bagi kami, bagi teman-teman di sini juga untuk menggunakannya. Sebelum itu saya akan memulainya, mohon maaf untuk para senior, saya akan memulainya dengan apa itu trading dulu untuk bagi para member-member baru yang baru bergabung. Jadi trading itu apa sih? Trading itu adalah buy dan sell untuk mendapatkan capital gain. Di mana trading itu lebih aktif daripada investor yang cuma buy dan holding. Kemudian perbedaan terbesar dari investor adalah dan trader adalah durasi dari pemegangan aset itu sendiri. Biasanya trader bahkan ada yang main dari menit per M1, M5 sampai M15. Dan kesuksesan dari trading sangat tergantung pada kemampuan Anda sebagai trader dalam menganalisa dan lain-lain. Trading tipe itu sendiri sangat banyak, jujur saja. Tapi di sini kita kerucutkan menjadi dua, yaitu algo trading. Maksudnya di sini adalah otomatis trading yang menggunakan bot yang bekerja selama 24 jam secara otomatis yang tidak terlalu memerlukan skill yang terlalu tinggi dibandingkan dengan manual trading. Sedangkan manual trading, Anda harus hebat, Anda harus expert dalam mengendalikan diri, skill, analisis, dan memakan waktu yang cukup banyak dalam kehidupan Anda untuk mendapatkan profit di dunia trading. Best trade system sendiri merupakan algo trading yang menggunakan sinyal, jadi tidak serta-merta nge-buy dan melakukan averaging. Jadi ini kombinasi dari penggunaan sinyal analisis dan averaging system. Averaging system kalau di dunia saham mungkin bisa juga kita menggunakan dollar cost averaging. Kita bisa menyamakan dengan dollar cost averaging, dan di sini juga Anda bisa bebas menggunakan multi angle atau enggak. Kemudian ini berjalan 24 jam secara selama 7 hari. Kemudian juga ini melakukan trading di dalam exchange account Anda. Misalnya Anda megang Binance. Jadi di Binance Anda dan uang Anda, kripto Anda, koin Anda, aset Anda berada di tangan Anda dan kontrol Anda. Dan ini dilakukan menggunakan spot trade, bukan futures. Jadi ini tidak menggunakan leverage, 1:1. Jadi Anda tetap memegang aset Anda 1:1 di sini. BTS strategi sendiri terdiri dari tiga sistem yang kita kerucutkan juga, yaitu based on sinyal seperti yang saya katakan tadi, yaitu menggunakan momentum presentasi dari pergerakan harga. Kemudian trailing exit rule, di mana trailing exit rule ini menggunakan trailing stop, akan saya jelaskan ke belakang nantinya. Kemudian menggunakan averaging signal rules, jadi dia tidak menggunakan averaging sistem yang sangat mainstream yang biasa kalau kita katakan itu di dunia futures itu grid. Jadi kita nggak serta-merta menggunakan grid, jadi kita juga menggunakan averaging signal rules. BTS-nya keren sekali. Kemudian ini adalah CryptoBot configuration, yang dimana ini adalah settingan-settingan yang bisa dilakukan setting oleh teman-teman saat bergabung dengan BTS atau menggunakan CryptoBot BTS, yaitu konfigurasi pertama adalah first buy, di mana ini tentang berapa uang yang harus Anda keluarkan dalam satu kali buy pertama. Jadi berapa lotnya sih kalau misalnya kita ngomongnya, lot pertama saya butuh $15. Kemudian Anda bisa menyeting uptrend indikator time frame, di mana Anda bisa men-setting dari M1 sampai D1 pergerakan harga. Berapa pergerakan harga selama 1 jam, berapa pergerakan harga selama 1 hari. Dan yang selanjutnya adalah minimum uptrend persen dari indikator itu sendiri. Misalnya Anda membutuhkan tunggu dia naik 5%, saya baru mau first buy. Jadi robotnya akan melakukan first buy saat harga naik 5%. Kemudian Anda bisa melakukan market watch. Ini artificial intelligence-nya sangat bekerja di sini karena Anda bisa melihat 10 pair cryptocurrency. Misalnya 10 besar, Bitcoin, Ethereum, ADA,
Ripple dan lain-lain 10 dan Anda cuma ingin melakukan trading di 3 pair, maka si crypto bot ini akan mencari sinyal pertama dari 10 pair tersebut sampai 3 kali. Jadi dia akan random dari 10 itu mencari 3 pair yang Anda setting ingin tradingkan dalam 10 pair tersebut. Jadi meskipun Anda memantau 10 pair, Anda hanya OP 3 kali, Anda bisa men-settingnya seperti itu. Jadi selanjutnya adalah trigger limit, di mana ini tentang averaging-nya berapa kali sih, saya perlu buy berapa kali dalam satu pair. Misalnya saya mau 3 kali, saya mau 10 kali, saya mau 5 kali. Berarti Anda harus ingat 3 times ini berarti 3 kali averaging ke bawah. Belum ditambahkan dengan first buy Anda. Jika ditambahkan dengan first buy Anda, maka Anda melakukan 4 kali averaging. Kemudian ada trigger callback, di mana trigger callback ini juga sinyal, sebenarnya ini yang saya katakan bukan averaging mainstream, tapi averaging menggunakan artificial intelligence. Jadi saat dia sudah turun 3%, misalnya, dia naik 1,5%, dia akan melakukan buy. Jika tidak naik 1,5%, dia tidak serta-merta buy, tidak serta-merta averaging. Kemudian ini ada trailing stop sebenarnya, dan di sini bahasa BTS itu hold by position take profit. Jadi semua take profit dari rata-rata harga adalah 1,3%, tapi tidak di close posisi ya. Itu pengaktifan trailing stop. Jadi saat Anda sudah profit 1,3% dari seluruh dolar Anda yang Anda pasang di pair Anda, maka dia akan mengaktifkan trailing stop. Trailing stop itu disetting di hold by position take profit holdback namanya. Nah, di sini disetting 0,3%. Akan saya jelaskan dalam chat nanti. Kemudian ada trigger limit configuration, ini terdiri dari 2 sisi, di mana first trigger adalah OP pertama, turun berapa persen sih? 3%. Oke, kita ambil posisi. Turun 4,5% lagi, kita ambil posisi lagi di OP kedua averaging. OP ketiga averaging kita akan melakukan di 6%. Konfigurasi ini semua bisa diubah dan disetting oleh trader-trader berpengalaman. Dan di sebelahnya adalah Marty Angle. Marty Angle ini maksudnya multiplikasi dari OP pertama Anda. Misalnya Anda ingin OP pertama $15. Jika di input 2, maka akan melakukan posisi $30 di averaging first trigger. Dan jika Anda input 4, ingat, input 4 itu bukan dari $30, tapi 4 itu dari first buy. Jadi dari $15. Jadi $60. 8 kali 15. 4 kali 15, 2 kali 15. Jadi base-nya semua dari first buy. Oke, kita lanjut langsung ke contoh. Ini penjelasan yang tadi sebenarnya sama saja, cuma ini dijelaskan dalam bentuk kata-kata. Oke, ini adalah chart-nya, di mana ini menjelaskan tentang bagaimana si BTS bot ini melakukan first signal. Inilah perbedaannya dari beberapa robot yang sudah beredar di pasaran, di mana misalnya contohnya kita ambil chart ETH USDT di exchange Binance Anda men-setting uptrend indikator Anda adalah 0,1% dengan time frame 5 menit. Jadi, jika harga Ethereum adalah $3.437,38 dan bergerak naik ke $3.440,81, ya, jadi sama dengan 0,1% ya, dia akan melakukan first buy. Tapi bagaimana jika dia naik ke 0,05%? Dia tidak akan melakukan first buy. Jadi saat Anda memantau 10 pair, ada yang naik 0,1%, saat Anda sudah memantau 10 pair, dan Anda bilang, saya mau OP 1 kali aja dari 10 pair itu, dan dia naik 0,1 yang pertama kali, dia akan melakukan posisi di pair tersebut. Kemudian ini mengenai averaging-nya. Jadi di sini sebutannya trigger ya, trigger. Jadi yang tadi kita lihat first trigger is 3% dengan Marty Angle 2 kali. Yang kedua adalah 4,5% dengan Marty Angle 4 kali. Yang ketiga adalah 6% dengan Marty Angle 8 kali. Jadi contohnya adalah seperti ini. Dan saya hampir lupa, trigger callback-nya ini adalah sinyal saat dia terjadi price drop untuk melakukan posisi.
Jadi yang pertama adalah saat harga seperti tadi 3.437,38. Anggaplah kita sudah membeli di harga ini dengan harga 15 dolar dan kemudian turun 3% dan averaging biasanya sudah melakukan posisi. Tapi di BTS Spot dia harus menunggu naik hingga 1,5% untuk melakukan trigger kedua. Jadi kita akan melakukan buy 30 USDT saat dia sudah turun 3% dan naik 1,5%. Bagaimana jika dia turun 3% tapi naik 0,5%? Dia tidak akan menambah posisi. Jika terjadi penurunan 3%, kemudian 3%, kemudian naik 0,5%, kemudian turun lagi 3%, dia tidak mengambil posisi, tapi saat dia dari penurunan tersebut yang terdalam, berarti sudah total turun sekitar 5,5%. Sudah turun 5,5%, kemudian naik 1,5%, dia baru melakukan trigger kedua, ingat, karena trigger kedua belum terbuka. Jadi tidak serta-merta langsung di level trigger kedua. Jadi trigger pertama dulu, dia di 3% dulu, di multiplikasi 2 dulu, baru dimultiplikasi 4. Jadi dia akan berlanjut terus dengan sinyal seperti itu sampai ada koreksi 1,5%. Ini dilakukan untuk mencegah market crash. Jadi misalnya market crash tiba-tiba dalam 1 menit down 20%, jika tidak ada kenaikan 1,5% selama down 20% itu, tidak ada averaging. Averaging terjadi saat dia sudah turun 20%, dia naik 1,5%. Oke. Lanjut, ini adalah the exit rule. The exit rule itu sebenarnya sangat penting sekali dalam dunia investasi ya. Kadang orang udah posisinya benar tapi exitnya salah juga jadi rugi. Tapi BTS Bot sudah memikirkan hal tersebut dengan menggunakan trailing stop. Trailing stop itu dengan konsepnya itu let's profit run selama market bullish. Jadi kita coba lihat dalam chart. Kita buy tadi 3.437,38 dolar ETH dengan 15 USDT. Kemudian turun 3%, anggaplah kita abaikan dulu 3 callback-nya. Kita down 3%, kita beli 30 dolar. Kemudian down 4,5% lagi, kita beli lagi 60 dolar. Kemudian down 6% lagi, kita beli lagi 120 dolar. Jadi kita belinya udah banyak ya. Tapi harga rata-rata kita akan berbeda. Harga rata-rata kita bukan di 3.437 dolar. Jadi simpelnya nggak usah hitung harga rata-rata bagi para investor yang mau hitung kalkulator lagi. Simpelnya itu adalah total pembelian Anda ini adalah 225 dolar. Anda kalikan aja 1%. Saat harga naik dan aset Anda bertambah di sini 1,3%. Berarti aset Anda bertambah 1,3%. Trailing stop-nya akan terbuka, akan aktif, di mana dia akan memasang 0,3% dari harga tersebut. Jadi kalau misalnya Anda sudah untung 1,3% dan turun jadi tinggal 1%, dia akan menjual semua ETH tersebut. Tapi jika terjadi kondisi di mana 1,3% Anda sudah profit dan dia naik terus tanpa ada koreksi dulu, dia naik terus sampai 2%, si trailing stop-nya akan menjaga 0,3% dari harga tertinggi tersebut. Jadi misalnya Anda sudah naik sampai 5%, kemudian baru down 0,3%, Anda akan untung 4,7% dari total investasi Anda dalam pair tersebut. Ini adalah analogi dari BTS Bot Pro Trade, di mana ini analoginya biar lebih simpel ya. Tadi kalau misalnya agak ribet, jadi ini lebih simpel dan biasa digunakan oleh para investor membeli emas. Komoditi emas itu biasa kita beli dalam bentuk graf. Biasa kita belinya di Antam ya. Jadi kita anggapnya kita membeli 1 gram emas pertama kali di harga 60 dolar. Kemudian kita membeli 2 gram emas di harga 55 dolar. Kemudian kita beli 4 gram, tambah lagi saat dia harga turun 50 dolar. Kemudian ya harganya naik ke 7 gram di harga 55 dolar. Di situ Anda sudah untung 15 dolar sebenarnya. Karena total modal Anda adalah 370 dolar saat membeli 7 gram emas ini, dan jika Anda menjualnya 7 gram itu di harga 55 dolar, Anda sudah mendapatkan 385 dolar. Jadi Anda mendapatkan selisih keuntungan sebesar 15 dolar.
Cara kerjanya mirip seperti itu, tapi tidak dijelaskan dalam trailing. Tapi jika terclose, profilnya seperti itu. Nah, BTS bot summary ini sangat murah sekali ya untuk dengan sistem yang ribet, konfigurasi yang susah. Market watch itu jujur aja susah sekali, bahkan untuk dikodingkan itu mungkin susah sekali ya. Jadi harganya cukup murah, $120 per tahun. Jadi kita harus membayarnya setiap tahun. Kemudian ada sharing profit 80% untuk Anda, tenang aja. 20% dibayarkan ke BTS, tapi BTS memberikannya 75% ke dalam partnership project.